Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di YouTube channel saya, Denny Gunawan Official. Setelah cukup lama saya tidak bikin konten, akhirnya di awal tahun 2026 ini saya mencoba untuk aktif lagi membuat konten teman-teman. Nah, tapi di video kali ini saya bukan mau bikin konten jalan-jalan review ya, melainkan ingin bercerita sedikit kalau beberapa waktu lalu saya sempat berpikir untuk mengupgrade peralatan gear keperluan YouTube konten saya teman-teman. Nah, karena selama ini saya masih menggunakan kamera HP dan gimbal ya, dan itu kalau menurut saya masih kurang praktis ya, karena agak sulit untuk dibawa kemana-mana dan juga proses pemasangan juga agak ribet. Kira-kira seperti ini untuk setupnya teman-teman. Nah, menurut saya ini sangat kurang praktis sekali ya. Bisa dilihat di sini saya masih menggunakan mic lama ya, untuk bagian receivernya juga cukup besar untuk ukurannya. Kemudian juga tidak bisa dicolokkan langsung ke handphone ya, jadinya perlu adanya kabel extension. Otomatis saya harus mengatur supaya kabel extension ini tidak terlalu mengganggu ya ketika gimbal sedang digunakan. Kemudian yang bagian kedua ini adalah bagian gimbalnya teman-teman. Di sini untuk durasi pemakaian gimbal biasanya hanya sampai 2 jam saja ya. Otomatis ketika saya take konten yang cukup lama, ini harus dicas ulang teman-teman. Walaupun fast charging, tapi ini cukup mengganggu juga ya apabila kita sedang butuh untuk bikin konten. Dan yang ketiga, karena saya masih menggunakan handphone, otomatis saya masih menggunakan kamera belakang teman-teman. Karena resolusinya pastinya jauh lebih bagus dibandingkan kamera depan. Dan hal inilah yang membuat saya kadang agak kesulitan apabila saya ingin membuat konten sendiri. Maka dari itu saya mencari-cari kira-kira gear apa yang cocok buat saya. Akhirnya saya menemukan DJI Osmo Action 5 Pro dan mic TNW A37 teman-teman. Oke, yang pertama kita langsung unboxing untuk DJI Osmo Action 5 Pro. Sebetulnya untuk DJI Osmo Action ini sudah keluar versi yang terbaru ya, yaitu yang versi 6 teman-teman. Tapi di sini saya ambil yang 5 Pro berhubung untuk spesifikasinya tidak terlalu jauh berbeda ya. Dan yang kedua, untuk kebutuhan konten YouTube saya rasa untuk 5 Pro ini sudah lebih dari cukup. Dan di sini saya ambil yang paket Adventure Combo teman-teman. Jadinya nanti di sini sudah terdapat aksesoris tambahan ya, seperti extension rod, kemudian untuk baterainya sudah dapat 3 dan juga terdapat baterai case. Oke, mungkin kita langsung lihat untuk bagian dalamnya teman-teman. Di dalam boxnya ternyata masih terdapat 2 box dan 1 extension rod ya teman-teman. Mungkin kita coba buka untuk extension rodnya terlebih dahulu. Untuk bahan pegangannya di sini juga bagus ya, dari bahan karet jadinya tidak licin. Kemudian mungkin ini saya klenek dulu ya. Nah, di sini untuk bahannya tadinya saya pikir seperti metal ya, ternyata ini adalah plastik, tapi di sini cukup tebal jadinya sangat kokoh ya. Dan masih terdapat logo DJI Action. Untuk extension rod ini juga cukup panjang teman-teman, jadinya sangat memudahkan kita apabila kita mau ambil angle yang cukup jauh ya, ataupun angle tinggi juga bisa teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk lihat box yang pertama teman-teman. Di sini untuk box pertama ini tertulis aksesoris ya, kita coba buka dulu. Di dalamnya terdapat kabel data atau kabel cas juga. Kemudian kita keluarkan dulu ya. Nah, ini ada baterai case ya. Oke, di sini terdapat buku panduannya, kemudian ada link untuk DJI forum, dan pastinya DJI memberikan stiker teman-teman ya. Kita buka yang kecil dulu. Ini sepertinya adalah bracket magnet ya. Nah, nanti ini bisa kita tancapkan atau colokkan di bagian bawah DJI Osmo Action-nya teman-teman. Seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke bagian baterai. Ini adalah baterai case-nya ya. Untuk baterai case-nya bahannya bagus teman-teman. Dan logo DJI-nya, kemudian di sini ada tombol indikatornya ya. Masih warna orange, jadinya masih belum full charge ya. Kita buka, ternyata terdapat 3 baterai ya. Seperti ini satunya. Oke, mungkin kita lanjut ke box yang kedua.
Oke, kita lanjut ke box kedua, yaitu box Osmo Action 5 Pro ya. Untuk yang pertama, ini adalah kameranya ya. Kita coba kontak dulu. Nah, teman-teman, tampilannya seperti ini ya. Ada lensa besar di sini, kemudian juga masih ada layar di sebelah sampingnya. Dan di bagian belakang juga masih terdapat layar yang cukup lebar ya. Dan yang saya tertarik itu karena ada layar di depan ini teman-teman, jadinya memudahkan saya apabila saya ingin bikin konten sendiri ya, karena bisa saya cek untuk proporsi angle-nya dari sini. Untuk bagian samping di sini terdapat bukaan dan tombol power ya. Untuk tombol bukanya kita coba lihat ya. Nah, ternyata di sini adalah colokan untuk kabel datanya ya. Oke, kemudian di bagian kanan baru ini adalah bukaan untuk ke sisi bagian baterai teman-teman. Nah, di bagian kanan di sini juga masih terdapat slot untuk kalian bisa masukkan external memory ya. Tapi apabila kalian masih belum punya external memory, jangan khawatir ya, karena untuk Action 5 Pro ini sudah terdapat internal memory sebesar 47 GB. Pastinya itu sudah sangat cukup untuk kita bikin konten teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita lihat untuk berikutnya, ini adalah casing sepertinya teman-teman. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, ini adalah casing pelindung ya. Bahannya juga ternyata dari plastik juga, tapi ini sudah sangat bagus sekali teman-teman. Apabila kita pasang, kena benturan juga pastinya cukup bagus ya, dan aman. Penguncinya dari atas ini. Oke, kita lihat dulu untuk plastik yang pertama. Ini sepertinya adalah skrup pengunci ya. Kita diberikan 2 buat cadangan. Lanjut. Nah, ini juga kita diberikan bracket ya. Oh, bracketnya ternyata untuk magnet diberikan 2 ya teman-teman. Tadi ini ada 2-nya. Jadinya buat cadangan ya. Dan yang ini adalah pasangan bracketnya yang mungkin bisa kita tempel mungkin ke helm ya. Misalkan kita mau bikin konten untuk motovlog ya. Jadi tinggal kita gabung di sini, kemudian kita skrup penguncinya di situ. Kemudian juga masih ada apa ini? Ini masih kurang tahu ya untuk ini. Oke, mungkin kita coba untuk pasang baterainya dan kita nyalakan teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya nyalakan ya. Tampilannya seperti ini ya. Untuk bagian layar depan ini juga bisa kita fungsikan ternyata teman-teman. Jadinya memudahkan kita ya, ketika misalkan mode selfie seperti ini, kita tidak perlu repot-repot untuk menyeting melalui layar belakang, melainkan lewat layar depan pun kita juga bisa ubah ya. Misalkan kita mau ubah ke menu foto ataupun menu video ataupun menu lainnya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke layar belakang. Nah, ini supaya tidak terlalu silau, mungkin saya berikan penutup lensanya dulu teman-teman. Kita buka penguncinya dulu. Nah, kita masuk ke bagian resolusinya ya. Untuk resolusi di sini mulai ada dari 1080, 2,7K hingga 4K ya. Sedangkan untuk FPS yang diberikan mulai dari 24 hingga yang terbesar ada 120 teman-teman. Kita klik dulu untuk yang bagian pojok kanan. Di sini ternyata adalah bagian stabilizer ya. Bisa kita matikan ataupun bisa kita aktifkan hingga yang Rock Steady Plus teman-teman. Untuk bagian lensanya di sini juga terdapat standar, wide hingga ultra wide ya. Oke, mungkin kita coba lihat dulu untuk settingan di bagian kanan. Untuk bagian settingan di sini juga masih cukup banyak ya. Di sini saya tidak jelaskan secara detail, mungkin kalian bisa lihat di channel review sebelah teman-teman. Untuk bagian mikrofon di sini juga sudah terdapat noise reduction ya. Jadinya ini bisa membantu kita ketika kita lagi konten di tempat ramai tanpa bantuan mic tambahan teman-teman. Di sini ada standar, high dan juga off, bisa kita matikan juga teman-teman. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, walaupun bentuknya mungkin seperti ini, ternyata cukup lengkap sekali ya.
pastinya ini sangat membantu ketika kita mau bikin konten. Oke, mungkin kita lanjut untuk unboxing barang kedua ya, yaitu mic TNW A37. Oke, kita lanjut untuk unboxing barang kedua, yaitu mic TNW A37. Di sini saya ambil yang 2 mikrofon dan juga 1 receiver ya. Oke, mungkin kita langsung buka untuk lihat bagian dalamnya. Yang di dalam plastik ini adalah hardcase-nya teman-teman ya. Untuk bentuk hardcase-nya di sini cukup bagus ya, mungil dan juga hitam solid teman-teman. Untuk warnanya sangat bervariasi ya, ada warna biru, hijau, pink, krem, dan banyak lainnya ya. Mungkin nanti kalian bisa cek untuk link pembelinya, aku sertakan di deskripsi di bawah teman-teman. Nah, lanjut ya, di bagian atas di sini terdapat logo TNW. Di bagian dalam di sini sudah tertata rapi ya, terdapat mic di bagian kanan dan kiri, kemudian receiver di bagian tengah teman-teman. Untuk receiver di sini dia sudah bisa digunakan di Android Type-C dan juga untuk iPhone juga bisa teman-teman. Kemudian untuk mic-nya sendiri yang menarik adalah dia sudah menggunakan sistem magnet ya, jadinya tampilannya ini sangat ringkas sekali, tinggal tempel saja teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke bagian dalam boxnya. Di sini kita juga disediakan lagi jepitan ya teman-teman. Jadinya misalkan kita tidak mau menggunakan magnet, kita juga bisa jepit ke pakaian kita ya nantinya. Nah, selain itu kita juga dapat pouch. Pouchnya juga bagus ya. Ada logo TNW-nya juga. Oke, kita lanjut. Di sini di dalamnya masih terdapat buku panduannya. Di dalam box ini terdapat tali. Kemudian ada kabel untuk pengecasannya ya teman-teman. Dan juga yang terakhir sepertinya ini adalah kita dapat sepasang dead cat ya, atau bulu-bulu. Yang ini dimana ini berfungsi sekali ketika kita gunakan di area outdoor dengan adanya angin yang cukup kencang ya, supaya suara jadi lebih jelas lagi. Mungkin ini untuk unboxing dari mic TNW A37 teman-teman. Kita sekarang langsung coba ya untuk semuanya, baik DJI Osmo Action 5 Pro dan juga mic TNW A37. Kira-kira seperti apa? Let's go. Oke teman-teman, sekarang saya mau mencoba untuk audio internal yang diberikan oleh DJI Osmo Action 5 Pro ya. Osmo Action-nya, dan kita lihat hasilnya apakah masih tetap stabil untuk pengambilan gambarnya, walaupun kita sudah putar-putar ini teman-teman.